Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang kepada teman-teman di kelas T akuntansi EB Unsil. Oke, waktu kelas gabungan kemarin berapa orang? Ini kan terpisah ya, ada yang ikut sesi 1, sesi 2. Materi sampai mana? Ada yang ingat? Materi yang dibahas di kelas gabungan itu sampai mana aja? Udah lupa? Sampai pasca kemerdekaan, Pak. Pasca kemerdekaan. Itu yang sesi berapa? Sesi 2. Pasca kemerdekaannya sampai mana? Oke lah, atau kalau begitu kita ulang aja dulu ya. Sekarang saya ngasih partisipasi Anda untuk aktif, untuk mengulang, menjelaskan tentang dekret presiden. Apa itu dekret? Momentum, diktum, konsideran, dan dasar hukumnya. Silakan sebutkan nama, alamat, nomor rumah. Siapa? Apa dekret, momentum, diktum, konsideran, dan dasar hukumnya. Sopo. Ini kemana yang lain ini? Siapa? Ayo. Apa yang dimaksud dengan dekret presiden? Apa diktumnya, isinya, momentumnya, konsiderannya? Saya Pak, Adam Oke, Cahya Adam. Pratama, Adam Cahya, kelas kelas C, absen 16 Pak. Oke, Dekret adalah tindakan sepihak penguasa. Momentumnya ketika negara dalam keadaan bahaya atau genting. Diktumnya isi dekretnya Pak, diktum tuh. Ya. Terus kalau konstituen Isinya apa? Isinya? Yang pertama, bubarkan konstituante. Yang kedua, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, segera bentuk MPRS dan DPAS. Konsiderannya, Piagam Jakarta atau syariat Islam menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukumnya yakni darurat subjektif menurut Soekarno. Itu Pak. Oke, jadi setelah 5 Juli 59, Indonesia pada prinsipnya ya kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45, artinya ke rumusan-rumusan yang disepakati di tahun 45 ya, termasuk juga Pancasila yang disepakati oleh PPKI ya, atau pada sesuai dengan cita-cita proklamasi. Ya. Sehingga setelah dekret kita mengalami masa apa coba ya yang bisa menjelaskan?
istilahnya apa setelah dekrit, sampai kapan, dan bagaimana implementasi dari Pancasila maupun UUD 45 di era itu. Jadi kita berbicara setelah dekrit. Silakan, siapa yang mau melanjutkan apa yang barusan disampaikan oleh Adam ya. ACP. Silakan, jangan pura-pura bingung. Ini ada 10 orang lagi yang belum gabung ya. Era apa yang disebut setelah kita berlaku lagi ke Undang-Undang Dasar 45? Zaman apa gitu di dalam sejarah Indonesia? Dan bagaimana konsekuensi logisnya itu pun, apakah konsekuen nggak terhadap keputusan dekret itu? Terutama dari ya siapa nama-nama? Bulan, Pak. Bulan apa? Bulan Sri Rohayati kelas B. NPM-nya ujungnya? Absennya atau? 18, Pak. Oke, lanjut. Bulan. Ya. Nah, sini nggak ada Bulan ya? Kelas C akuntansi kan? Kelas B, Pak. Tadi mati lampu soalnya, jadi ikut kelas C. Oh, kelas B. Ya. Bulan. Silakan Bulan. Setelah mengeluarkan dekret presiden, maka masuk ke era Orde Lama, Pak. Oke. Lalu bagaimana konsekuensinya? Konsekuen terhadap keputusan gitu? Atau nasib undang-undang dasarnya, Pancasilanya, apakah itu berlangsung dengan apa yang semestinya? Seharusnya atau bagaimana? Setelah mengeluarkan dekret presiden, itu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Terus? Kemudian atas dasar pengalaman dan keyakinannya dalam menjalankan pemerintahan, Presiden Soekarno lebih memilih menetapkan demokrasi terpimpin daripada demokrasi liberal. Nah terus, bagaimana Undang-Undang Dasarnya dilaksanakan? Nggak kan kita kembali ke Undang-Undang 45 dan Pancasila tentunya ya? Ya. Bagaimana Pancasilanya di era Orde Lama? Benar nggak? Dan Undang-Undang 45-nya? Terlaksana nggak? Pada demokrasi terpimpin, eksistensi Pancasila terganggu oleh konsepsi Naskom, Pak. Naskom, nasi kompor. Nasakom, Pak. Maaf. Apa itu? Nasionalisme, agama, dan komunisme. Bagaimana itu kira-kira pelaksanaan dari Nasakom itu? Oke, itu oke lah, itu Pancasilanya oke. Tapi Undang-Undang 45-nya bagaimana? Terdapat beberapa pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Buat pelanggaran. Contohnya apa yang paling dilanggar, yang paling nyata ya pelanggarannya? Oke, silakan. Bagi yang mau menambahkan siapa? Silakan ya. Mia. Siapa? Mia. Mia Ramadhani. Mia Siti Sania. Yang mana? Absennya? Absen 18. Kelas? Kelas C. Silakan Mia. Puncaknya terjadi gerakan 30 September tahun 1965 atau yang dikenal dengan G30 SPKI. Iya, sebelum ke sana itu kira-kira bagaimana? Kan tadi ada pelanggaran dari UUD 45. Bagaimana contoh pelanggarannya? Harus jelas gitu ya. Kalau Nasakom itu bagaimana dampaknya terhadap kehidupan? Apakah enak gitu Nasakom itu? Atau bagaimana? Coba, siapa yang mau menjelaskan Nasakom itu rasanya seperti apa sih? Seperti seblak Cikur misalnya, level 4. Oh,
UUD-nya apa yang dilanggar gitu, harus jelas. Apakah dengan Soekarno misalnya memiliki istri 9 itu bentuk pelanggaran terhadap undang-undang? Atau bagaimana? Coba yang paling konkret gitu, karena itu ini sejarah gitu ya. Kita kalau belajar sejarah itu kan tidak perlu takut. Ya. Mau benar mau salah kan harus kita kaji ya. Mau pahit mau manis harus kita pelajari gitu. Coba siapa yang mau menerangkan, jangan takut ya. Dengan malu. Yang kedudukan presiden, Pak. Ya nggak tahu, coba jelaskan aja dulu. Ya. Kira-kira kalau kan itu demokrasi terpimpin ya, orde lama. Kalau bicara presiden itu bagaimana? Harusnya presiden itu betul enggak? Pada saat secara aturan Soekarno sesuai nggak dengan Undang-Undang Dasar? Kan adanya UUD itu untuk mengatur presiden ya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kira-kira betul nggak itu? Taat pada aturan. Siapa dulu presidennya di Orde Lama? Presidennya siapa di Orde Lama? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Lah bagaimana Insinyur Soekarno menjadi presiden di era Orde Lama gitu? Jadi melaksanakan Pancasila dengan Nasakom. Itu betul nggak? Apakah dasar negara kita Nasakom? Lalu kalau Undang-Undang 45, ya bagaimana? Coba yang bentuk yang paling nyata gitu. Ini sejarah umum gitu ya, udah semua orang harus tahu dan wajib tahu. Bahkan sudah tahu kalau Anda sudah pernah belajar di sekolah. Coba cirinya dari demokrasi terpimpin itu bagaimana? Cara memimpinnya. Silakan. Pak, ini yang lainnya nih. Dwi Ayu, ini baru 44 ya. Imas Fajri, ini kok ada lagi Imas Fajri ya. Ajis, Yamira, Siti, Agum, Muhammad Irfan, Salwa, Isma, Rian, Lisna, Silva, Diza Nugraha, Salma, Okta, Oksan Nadifa, Ramesci, Meida, Aksamana, Neng, Aprin, Tugrik, Bulan, dari Bulan udah Salsa. Coba yang lainnya. Gimana? Apa sih contoh pelanggaran terhadap UUD itu apa? Apakah makan minum sambil berdiri misalnya? Itu pelanggaran bukan? Ayo, silakan yang bisa menjawab akan saya kasih hadiah. Push up. Kalau salah jawabannya. Biar sehat ya. Ayo, masa ini dibagaimanakan sebenarnya Soekarno di tahun Orde Lama itu, di era Orde Lama itu sebagai presiden? Boleh. Boleh menjawab gak, Pak?
Siapa? Ulan lagi. Iya silakan Ulan. Nanti saya Yang kasih. yang pengangkatan jabatan seumur hidup bukan, Pak? Jangan bertanya gitu caranya ya, jawab kalimatnya kalimat jawaban, kan saya yang bertanya. Kalau gitu udah aja kita silih tanya aja. Oke. Kalau begitu kamu jawab seumur hidup. Itu betul nggak pelanggaran? Emang harusnya bagaimana? Kalau yang benar bagaimana coba? Berlakunya masa jabatan sesuai UUD itu yang bagaimana masa jabatan itu? Kok ini seumur hidup? 5 tahun terus? 5 tahun. Kalau dalam undang-undang enggak, kalau dalam undang-undang dulu yang sebelum diamandemen 5 tahun dan dapat dipilih lagi, titik ya. Kalau sekarang kan memang diamandemen kan setelah reformasi hanya untuk 1 kali, berarti cukup 2 kali. Tidak boleh dari 2 kali. Kalaupun nanti bisa asal robah lagi. Sekarang kan ada wacana untuk mengubah lagi UUD kan. Saking cintanya terhadap Pak Jokowi misalnya, maka akan ditambah masa jabatannya, ditambah masa kerjanya dari 5 menjadi 7 tahun, yaitu silahkan. Tapi yang terpenting, yang namanya perubahan UUD itu harus sesuai dengan keresahan masyarakat gitu ya. Kalau masyarakat resah misalnya, baru dirubah. Dulu kenapa UUD 45 dirubah di reformasi? Karena resah akibat jabatan presiden terlalu lama ya. Bisa beberapa kali dipraktekkan oleh Pak Harto di Orde Baru. Sekarang apakah kita resah misalnya? Karena Pak Jokowi kurang masa jabatannya gitu ya. Akibat pandemi, saking masih cintanya, itu silakan. Kalau itu sesuai dengan kehendak masyarakat ya nggak apa-apa. It's okay gitu ya. Oke, itu bentuk pelanggarannya ya. Sementara dalam konsepsi Nasakom yang muncul di era Orde Lama adalah komunismenya gitu ya. Karena saking dekatnya suatu dengan PKI dan itu pun berimbas pada politik luar negeri Soekarno yang harusnya bebas aktif lewat GNB, gerakan non bloknya, tetapi itu cenderung keberpihakan Soekarno ke blok timur. Tidak berimbang. Kalau mau Nasakom harusnya kan konsekuen ya. Dia tidak pro ke komunis, tapi pro juga ke Islam, ke nasionalis, maupun ke komunis, jadi berimbang. Tapi kan ini faktanya di luar negeri Soekarno banyak dekat dengan komunis, ya, ke blok timur, yang awalnya GNB dan ada Asia Afrika kan konferensi di Bandung itu tahun 55-nya. Sementara di dalam negeri sendiri, ya kecenderungan ya mungkin PKI sendiri yang pandai mendekat ke penguasa gitu ya. Sehingga Soekarno pun sangat terjebak oleh politik strategis komunis PKI. Sementara kelompok agama yang paling dirugikan terutama Masyumi dan para ulama-ulama besar saat itu ya banyak yang dipenjarakan dan dibubarkan ya. Partai Masyumi sebagai partai terbesar Islam di era itu. Sehingga ya puncak yang tadi Anda sebutkan ya. Imbas dari adanya kedekatan Soekarno dengan komunis, untuk juga mungkin masalah perebutan pengaruh bagi para orang-orang di sekitar Bung Karno kan bukan hanya komunis ya, juga para jenderal bagian dari kekuasaan Soekarno yang 7 jenderal itu, Dewan Jenderal itu, yang semuanya mungkin punya kepentingan ya untuk the next leaders pengganti Bung Karno. Apalagi menurut beberapa sejarawan Soekarno lebih menyukai misalnya Ahmad Yani ya sebagai sosok yang tepat menggantikan Soekarno karena kan saat itu Soekarno sudah sakit-sakitan ya, sudah mulai tua, dan itulah yang membuat PKI, tokoh-tokoh PKI cemburu karena PKI merasa paling ya mungkin juga PKI tidak semata-mata dia ingin mengabdi kepada bangsa dan negara lewat kekuasaan Soekarno, tapi juga memang ada kepentingan ya untuk mengganti ideologi, bahkan untuk merebut kekuasaan Soekarno dan menggantikannya dengan gaya komunis kalau nanti dia berhasil mengkudeta Soekarno dan memimpin Indonesia. Itulah yang dianggap sejarah terburuk sepanjang sejarah Indonesia yang ya bulan ini kita peringati ya nanti di akhir bulan. Oke lah kalau begitu sebelum saya balik nanya sekarang coba Anda apa yang telah Anda tanyakan di bagian-bagian bab 2 kita bahas hari ini. Siapa yang berani menyampaikan pertanyaannya? Yang sudah Anda tanya tentunya kan ya, yang belum saya uraikan barusan. Dan ini pun kembali Anda mendapatkan poin ya, selain poin bintang kayak OJG jagian,
juga akan saya kasih hadiah doa ya. 3 doa yang saya kasih ke Anda. Pertama, segera mendapatkan jodoh bagi yang jomblo. Kedua, dipanjangkan umur. Yang ketiga, dipermudah rezeki. Siapa? Anda sudah bertanya, maka sulit-sulit amat. Kalau udah cukup bab 2 ya udah. Saya, Pak. Siapa? Jenengannya Ya, Mia kan, Mia tadi udah ya. Apa lah? Sekarang dia bertanya. Apa yang belum Anda puaskan di uraian bab 2? mengapa konstitusi Indonesia itu berubah-ubah, Pak? Mengapa konstitusi itu apa? Berubah-ubah. Ya, apa itu konstitusi? Dasar negara. Dasar negara mah Pancasila ya. Di bawahnya dasar negara, dasar hukum itu sih itu, atau undang-undang dasar ya. Kenapa berubah-ubah? Apa aja coba yang pernah berlaku di Indonesia selain UUD 45? DPA RIS. Terus RIS, UUDS, dan kembali lagi ke 45 dan sekarang di amandemen. Oke. Kenapa berubah-ubah? Ya karena kan sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya undang-undang dasar gitu ya, sebagai konstitusi atau hukum tertinggi dalam sebuah negara, kan siapa yang membuat? Apakah Tuhan, Nabi, malaikat, atau siapa? Manusia. Ya, manusia. Tentunya manusia itu secara prinsip kan misterius manusia itu. Apa itu manusia? Makhluk yang misterius. Yang bisa berubah-ubah hatinya, pikirannya gitu kan. Kadang suka, kadang tidak kan. Mungkin Anda di depan mah hadapin saya sekarang kayak baik-baik aja. Mungkin tukangan mah hati Anda dendam ke dosen ya. Lila atau kumaha gitu kan. Itu kan pasti ada pikiran-pikiran seperti itu. Ya mungkin aja seperti itu ya. Karena misteri manusia itu. Kadang suka, kadang tidak, kadang benci, kadang cinta kan. Itu manusia. Itu sudah pasti ya, ada kelemahan-kelemahan yang dibuat oleh manusia, walaupun itu aturan yang tertinggi. Kemudian juga kalau dari sisi perubahan-perubahan secara tadi kan hakikat gitu ya, hakikat sebagai manusia yang punya kelemahan. Sekarang dari sisi kontekstualnya bahwa memang saat itu ada perubahan-perubahan yang harus diikuti juga gitu ya, atau dipaksakan juga harus berubah. Karena kan dalam, misalnya kenapa menjadi RIS, karena kan ada campur tangan Belanda gitu ya, yang kembali ingin mengganggu rumah tangga orang lain yang baru aja berjalan beberapa tahun gitu kan. Karena kan Belanda tipe mantan yang ngeyel gitu ya, yang ngajak balikan dengan cara paksa gitu. Ya kita harus mengubah beberapa bentuk aturan dan bentuk negara. Jadi berubahnya bentuk negara juga berubahnya bentuk undang-undang dasarnya ya. Nah, di UUDS juga sama. UUDS saya juga masih bertanya sebenarnya, kenapa saat itu nggak kepikiran kita kembali lagi ke 45 di tahun 50, malah UUDS. Ya. Tapi karena saat itu ya boro-boro orang bisa berpikir ke sana gitu ya. Yang terpenting negara aja dulu selamat ya. Urusan aturan maupun hukum dasar itu urusan nanti ya. Urusan yang bisa selesaikan kemudian. Karena akhirnya Soekarno yang bisa berpikir hal itu ya. Dengan cara paksa, dengan cara dekret itu bisa kembali ya, lewat tangan besinya Soekarno. Itu. Dan tadi pun menambahkan ya, kenapa Soekarno melanggar Undang-Undang Dasar? Sebenarnya isi dekret itu sendiri pun ya, kan 3 isi itu dari membubarkan konstituante, memberlakukan UUD 45 dan membuat DPAS dan MPRS sementara itu adalah sebuah bentuk pelanggaran dari seorang presiden yang bukan tugasnya melakukan 3 hal itu. Kembali lagi, kenapa ya? Soekarno juga manusia, sama seperti kita ya. Punya kelemahan, punya kelebihan. Dan tentunya kalau berbicara sejarah, berbicara masalah bangsa, ada alasan-alasan yang memperkuat kenapa seorang pemimpin atau generasi sejarah itu melakukan hal-hal yang di luar batas aturan negara.
Itu kan ada alasan-alasannya ya. Kenapa kita bisa berubah-ubah aturan dasar atau konstitusi. Seperti itu ya, Mia. Silakan yang lainnya. Ya, Pak. Terima kasih. Kembali ke Sasi. Siapa lagi? Pak, Apa? izin bertanya. Siapa? Lisna, Pak. Apa pertanyaannya? Bagaimana jika ideologi komunisme ini bangkit kembali dan bagaimana solusinya? Oke, bagaimana jika ideologi komunisme itu bangkit kembali? Dan bagaimana solusinya? Jadi memang berbicara komunis gitu ya. Ini berbicara pertama secara ideologi ya. Saat ini komunisme tidak lagi ideologi yang kuat ya karena sudah bangkrut ya. Karena negara-negara komunis itu gagal dalam mencapai tujuannya. Apa tanda kebangkrutannya ya dengan runtuhnya Uni Soviet ya tahun 91 dan juga runtuhnya tembok Berlin di Jerman yang memecah belah Jerman menjadi satu lagi dari awalnya menjadi dua karena akibat perang dingin saat itu. Nah, kemudian juga bagaimana dengan Indonesia dan kita lihat juga dari sisi lain ya. Sekarang walaupun sekarang ada negara-negara komunis yang masih bertahan, Kuba juga sudah kapital ya, Cina pun sudah kapital ekonominya, mungkin politiknya diktator komunis, tapi tidak sepenuhnya komunis karena Cina sudah kapitalis dan liberal ya, sistem ekonominya. Korea Utara itu dianggap sebagai negara komunis gitu ya. Tapi kan seperti monarki sebenarnya. Karena turun-temurun. Dari Kim Jong Un kan menggantikan ayahnya, Kim Jong Il gitu ya. Itu kurang lebih. Indonesia salah satu negara yang pernah mengalami pengalaman buruk dari komunisme ya di Indonesia. Dan berbicara komunis, sekali lagi bukan hanya berbicara tahun 65 ke sini ya. Yang dimana ada anggapan bahwa PKI adalah korban sebagai pihak yang dipersalahkan di tahun 65 ke sini dan menjadi banyak yang betul, banyak korban nyawa yang mungkin tak berdosa gitu ya. Karena orang dituduh PKI, terlibat dalam PKI maupun pemberontakan G30 SPKI. Tapi lihat juga peristiwa sebelum 65. Setelah pemilu 55 kan, PKI partai besar. Bukan hanya mereka merapat kepada kekuasaan Soekarno di Orde Lama, tapi juga mereka melakukan aksi-aksi gila ya terhadap masyarakat yang berbeda paham dengan mereka. Apa ya? Nyawa tentunya ya. Sehingga aksi tahun 65 ke sini bukan aksi tapi reaksi atau dendam dari keluarga-keluarga yang ditinggalkan akibat pembantaian PKI lalu balas dendam di saat PKI lemah. Itu 65. Sebelum 65 lihat juga 48 ya. 48 tidak kalah biadab gitu ya. Bahkan awal-awal kebiadaban PKI zaman Musso ya. Pembunuhan dan sebagainya. Dan pemberontakan dan dihukum mati kan oleh Soekarno, Musso itu. Dan semua orang-orang yang terlibat PKI ya, baik itu Musso di Amir Saripudin di tahun 48 maupun Aidit, Untung, terus juga Nyoto dan Sam Komarudzaman serta para pendukung-pendukungnya dari kalangan militer tentara yang terlibat dalam peristiwa itu kan semuanya tidak ada yang berakhir dengan selamat ya. Semuanya mati dengan tragis gitu ya. Ya terlepas dari pro kontra, saya yakin Tuhan pun akan memperlihatkan gitu mungkin atas sebuah azab bagi orang-orang yang kejam ya, secara kontan gitu ya, bentuk hukumannya gitu. Bahkan mereka mati dalam keadaan tidak terhormat, mungkin boleh seperti itu. Akibat apa yang telah mereka lakukan ke orang-orang yang telah mereka siksa mungkin lebih dari itu. Oke, jadi saya kira bahwa kenapa kita harus waspada? Karena mengingat pengalaman 48 ya. Bahkan sebelum 48 pun saya pernah menguraikan di tahun 26, itu di tahun 20-an di saat pada pemerintahan kolonial pun seperti itu. Walaupun tidak separah 48 ya, karena yang dulu kan hanya memberontak dan membuat Indonesia memerdekakan negara melawan koloni gitu ya. Kalau di tahun 48 dan 65 kan jelas itu kepada Indonesia yang sudah merdeka. Oke, jadi apalagi kalau kita lihat rentang waktu tahun 48 ketika Amir Saripudin, ketika Musso itu jelas dihukum mati, dieksekusi mati oleh tentara Siliwangi ya yang menangkap gerakan PKI Madiun. Pimpinan Nasution tentunya ya. Nah, Nasution adalah
mantan ya perwira pemimpin pasukan Siliwangi, pasukan Jawa Barat ya, yang sekarang kampusnya menjadi nama kampus kita gitu, adalah ya itu mereka sudah habis sebenarnya secara nyawanya, sudah para aktor atau sudah dihabisi oleh pemerintahan Soekarno. Tapi yang menarik tahun 50 bangkit lagi dengan gaya yang berbeda, dengan tokoh yang berbeda, yaitu Aidit ya. Dan mereka itu tahu cara mereka bangkit gitu. Dengan segala cara mereka bisa melakukan hal itu. Makanya bisa mati orangnya tapi tidak ideologinya. Dan mereka tidak ada kapok-kapoknya. Ya. Sekarang di era Orde Baru kan, ketika PKI dianggap sebagai common enemy ya, musuh bersama pemerintahan, dan Pancasila semakin kuat di era Orde Baru walaupun jatuh akibat Krismon di era Pak Harto ya, setelah 32 tahun berkuasa, dan reformasi, orang kembali lagi ya melupakan Pancasila ya, sampai banyak perubahan-perubahan UUD Undang-Undang Dasar yang tidak berdasar pada Pancasila. Pada era Gus Dur muncul rekonsiliasi yang mungkin itu juga ada plus minusnya ya. Memang kalau dulu kan sebelum era Gus Dur, mantan korban G30, maaf, orang-orang yang terlibat PKI, anak cucunya kan dilarang untuk beraktivitas menormal ya, di backlist lah di screening. Kalau mereka sekolah akan ketahuan ijazahnya, oh ini anak PKI, ini cucu PKI. Hilang gitu ya, ijazahnya beda dengan orang-orang yang tidak terlibat. Itu kehebatan Orde Baru lah, bisa mendetek sampai ke akar-akar anak cucunya. Dan itu dihapus di era Gus Dur ya. Memang ada baiknya, ada rekonsiliasi, bagaimana ada pertemuan antara anak Aidit dengan anak-anak korban para jenderal itu ya. Mereka sudah saling memaafkan walaupun orang tuanya misalnya saling membunuh. Dan hampir juga Gus Dur mencabut TAP MPR tentang larangan PKI dan ajaran komunisme di Indonesia. Tapi itu banyak yang menentang dan batal untuk dicabut. Tapi imbasnya kan ketika dilonggarkan ya, itu juga silakanlah Anda renungi sendiri. Setelah reformasi, tokoh-tokoh komunis tidak lagi malu untuk mempertontonkan dirinya sebagai anak komunis. Bahkan buku yang fenomenal diciptakan oleh Ribka Cipta ya, anggota DPR yang sekarang juga masih aktif di salah satu partai penguasa dan pernah menulis buku dengan Aku Bangga Jadi Anak PKI. Dan banyak sekarang terang-terangan, bukan hanya mereka masuk ke anggota DPR dan berbicara tentang bagaimana ya bangganya sebagai anak PKI, tapi juga tokoh-tokoh seperti anak-anak Aidit pun sudah berani tampil dan meminta kepada negara untuk supaya memaafkan, supaya meminta maaf justru sebaliknya ya, bahwa mereka adalah orang tua mereka adalah korban negara. Dan silakan ya, kita kalau kita hari ini waspada atau tidak, tentunya kita sendiri yang bisa memilih ya, mau waspada atau tidak. Tapi berdasar pada pengalaman-pengalaman pahit tahun 65, 48 dan bahkan tahun-tahun 26, berarti apakah kita mau mengulang sejarah itu? Itu aja kalau menurut saya Maya. Itu ya Lisna. Baik Pak, terima kasih. Oke, silakan. Ada lagi? Saya Pak. Siapa? Kau. Salwa. Absen? Absen 3. Kelas C ya? Ya. Ya langsung. Apa Salwa? Pak mau bertanya, apakah yang akan terjadi apabila sila pertama dalam Pancasila tidak mengalami koreksi? Apakah Indonesia bisa bertahan sampai saat ini? Tidak memakai, artinya memakai apa? Yang mengalami koreksi kan awalnya yang sila Piagam pertama Jakarta. itu ketuhanan. Oke. Coba ya, kita baik-baik itu, baca Piagam Jakarta sila pertama. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu bagi umat Islam. Pemeluk, ya. Berarti kan tidak bagi umat lain, tidak bagi yang beragama lain. Bagaimana dengan yang beragama lain? Silakan Anda taati, Anda ikuti syariat ajaran agamanya masing-masing. Itu kan hanya bentuk pengakuan, sekali lagi ya. Kenapa sih menurut golongan Islam saat itu ingin mencantumkan nama Islam sebagai di ranah publik negara ya, karena ingin pengakuan sebagai umat mayoritas. Ini alasan sejarah ya, saya bukan mengatakan karena ini buku yang sangat tebal ditulis oleh Judi Latif. Alasan sejarah gitu ya. Pengalaman bahwa sebagai umat
mayoritas Islam selama kolonialisme tidak pernah mendapatkan tempat yang layak dalam kehidupan bernegara. Itu alasannya sangat sosiologis ya. Dan itu kan diterima oleh panitia 9 ya, termasuk oleh seorang yang beragama non-Islam, Amaramis itu. Jadi itu tidak ada masalah sebenarnya ya. Kalau kita mau dengan kepala jernih gitu kan. Bahkan sebenarnya Piagam Madinah kan umat Islam itu terinspirasi oleh Piagam Madinah gitu ya. Anda lihat Piagam Madinah pun itu ada pasal yang mengatakan bahwa negara Madinah melindungi umat Yahudi dan Nasrani sebagai bagian dari warga negara Madinah. Itu contoh Rasulullah gitu ya. Bahkan itu semua kalangan ilmuwan sejarawan dunia pun mengakui konsepsi negara Madinah sebagai konsep negara yang paling ideal. Civil society, masyarakat madani kan itu tujuan. Jadi mencapai ke sana. Itu silakan ya. Ini berdasarkan pengalaman, bahkan orang-orang non-Islam pun mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai orang nomor 1 ya di dunia paling berpengaruh gitu. Itu salah satu ya. Jadi tidak ada istilah pembantaian, istilah semuanya harus sholat, semuanya harus berkerudung, harus apa gitu kan, apalagi laki-laki ya, masa laki-laki berkerudung gitu. Jadi nggak ada hal itu ya. Itu kan hanya orang yang tidak paham Pancasila dan tidak paham syariat Islam. Sekarang apakah lihat putusan presiden tentang konsideran dekret presiden kan, ketika Masyum menginginkan Pancasila dijauhi oleh Piagam Jakarta. Itu kan sebenarnya permintaan umat Islam Piagam Jakarta itu, agar umat Islam yang ingin menjalankan syariat Islam jangan dilarang gitu. Kan tidak. Aceh kan provinsi yang sudah sebelum Indonesia pun sudah syariat Islam. Sehingga diistimewakan, dikhususkan Aceh. Kita apakah umat Islam boleh nggak melakukan hukum Islam? Kan sudah ada praktek hukum Islam. Undang-Undang 174, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pernikahan. Itu kan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Jadi aneh kalau umat Islam menolak syariat Islam. Silakan umat yang lain pun sama, silakan jangan saling menyalahkan gitu ya. Itu kan orang-orang yang tadi kesalahpahaman dalam memahami sejarah, dalam memahami Pancasila, dalam memahami syariat Islam. Dan ini yang uniknya orang Islam sendiri tidak paham apa itu maksud syariat Islam gitu ya. Padahal mereka yang bersepakat pendiri bangsa kan gitu ya. Bukan kita mah tinggal meneruskan. Dan ini seolah menjadi perputaran sejarah yang tidak berakhir gitu kan. Tetap aja itu dipermasalahkan ya. Diadu-adukan antara Islam dan negara. Dan itu sebenarnya ya kalau kita mau menyalahkan siapa yang mengadu-adukan itu komunis ya. Daerah PKI yang mengawali hal itu, bagaimana menghina agama ya. Dan bahkan di Eropa itu bukan dengan umat Islam ya, dengan umat Katolik, dengan umat Protestan kalau beragama ya sama gitu. Jadi paham komunis itu akan menyerang setiap agama yang ada di negara yang terutama yang mayoritas dianut oleh negara tersebut. Jadi gitu, karena kan doktrinnya mereka agama candu bagi masyarakat, tidak menyebutkan ya agamanya apa, yang penting agama aja. Karena kan sangat materialis ya doktrin dari Marxisme itu. Yang di Islam kebetulan yang korban adalah yang banyak adalah Islam yang dianutnya. Di beberapa daerah yang mayoritas non-Islam tentunya di Bali itu Hindu yang menjadi korban PKI gitu ya. Itu ya kurang lebih. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Bahkan ya itu penegasan setelah dekret itu adalah bentuk akomodasi ya bagi semua agama ya gitu. Sebenarnya ke sana. Dan sekarang bukan hanya dalam praktek bersosial masyarakat, dalam berpolitik pun apakah boleh partai agama? Kan sudah ada, saya pernah menerangkan ya. Lihat anggota pemilu 55. Selain ada Masyumi NU, banyak partai-partai non-agama, partai Kristen, partai Hindu-Buddha. Coba lihat di pemilu 99 ya, yang banyak pesertanya. Seperti Partai Damai Sejahtera, itu partai Kristen. Jadi agama itu boleh dijadikan dasar politik. Selama agama itu yang dianut oleh yang 6 kalau sekarang ya, yang sah diakui oleh negara Indonesia. Jadi itu ya, jadi sekali lagi yang dilarang adalah bukan, justru kan sebaliknya bukan ormas atau partai agama, tapi jelas yang boleh, yang sangat dilarang di kita, yang bukan karena prasangka misalnya karena Islam akan radikal, akan seperti halnya yang dituduhkan ke FPI dan HTI yang telah dibubarkan. Karena akan mengisiskan, akan mensuriahkan. Itu kan hanya praduga dan prasangka. Ya. Beda dengan PKI yang sudah jelas nyata-nyata ada korbannya, ada saksinya ada. Ya.
Jadi itu yang harus kita sikapi dengan jernih gitu ya. Karena kalau kita mau terus-terus mau mengadu-ngadukan antara agama, apalagi Islam dan Pancasila dan negara, saya yakin konflik tidak akan berakhir ini gitu ya. Karena kan bagi umat Islam ada dua pilihan sebenarnya kan. Kalau Anda memang nggak suka partai Islam, beda pendapat dengan partai Islam, ya silahkan Anda jangan pilih, jangan pilih dan jangan dekat dengan partai Islam. Anda kan ada partai yang nasionalis. Sebaliknya, bagi Anda umat Islam yang suka partai Islam itu juga silahkan. Itu kan pilihan pada akhirnya, jatuh pada pilihan. Tinggal bagaimana bertarung dalam pemilu itu kan siapa yang banyak dipilih kan gitu. Jadi nggak perlu ada larang-melarang gitu ya. Baik itu berkumpul dan berserikat. Yang pasti dasarnya adalah asal jangan komunis dan sosialis yang dilarang dalam TAP MPR yang sudah masih berlaku ya sampai sekarang. Oke itu ya. Silakan lanjut ke yang lain. Masih ada? Saya, Pak. Sopo? Nurul. Nurusi Pak Kairani. Kelas? Kelas C, absen 20. Apa pertanyaannya, Dus? Pak, kan sebelumnya rusaknya komunisme itu dimulai pada tahun 1948 yang menyebabkan kekacauan bagi bangsa Indonesia, yaitu komunis ingin mendirikan kekuasaannya di Indonesia. Kenapa kekacauan tersebut dimulainya 1948 dan komunis tidak berpikir untuk mengacaukannya pada tahun-tahun sebelumnya? Tahun 4, oke. Tahun 48. Jadi kita lihat, Anda kalau menyimak lagi uraian saya dan Pak Zulfi tentang sejarah komunis gitu ya. Tahun 28 mereka 26-an dan tahun 20-an mereka juga mengacaukan pada pemerintahan kolonial karena kita belum merdeka Belanda. Dan Belanda pun tidak suka pergerakan komunis itu dan dibubarkan oleh Belanda. Dan tokoh-tokohnya tidak ada kan, dilarang untuk beraktivitas di Hindia Belanda. Beda dengan ke Soekarno dengan ke PNI. Kalau PNI ormas yang lain mereka tidak sampai dibuang ke luar negeri tapi dipenjarakan. Kalau Soekarno kan ke berbagai pulau ya, ke ND, Pulau Rote, ke Bengkulu gitu. Itu kalau Soekarno karena mungkin tidak seberat apa yang telah dilakukan oleh PKI dengan langsung memberontak ke Belanda. Untuk itu saya katakan tahun 45 pada saat perumusan dasar negara dan perumusan Pancasila tidak ada komunisme di sana. Itu. Karena tokoh-tokohnya sedang dalam pengasingan. Rata-rata kemarin ke Uni Soviet, ke Rusia sebagai negara tempat lahirnya komunis kan. Kan komunis itu gabungan, campuran dari paham Marxis, sosialis dan diterjemahkan ke dalam bentuk negara Soviet oleh Lenin dan Stalin. Itu komunis ya. Makanya beda antara sosialis dan komunis ya. Makanya di Indonesia antara Sultan Syahrir sebagai PSI atau Partai Sosialis dan Amir serta Musso dan Aidit beda. Karena ya konsepnya berbeda antara sosialis dan komunis gitu ya. Itu. Tahun 48 itu ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa bisa ada pemberontakan ya. Pertama memang di komunis itu sendiri mereka kan baru datang setelah merdeka ya. Pada prinsipnya mereka juga sangat anti Belanda, membantu mengusir Belanda menjajah akibat ingin kembali menjajah. Bahkan di tubuh PKI sendiri kan tidak semuanya pro Musso ya. Ada tokoh PKI yang sangat fundamental dan tidak hanya pada pemikiran, tidak sampai ke pergerakan, yaitu Tan Malaka sebagai Bapak Republik Indonesia ya. Dan Tan Malaka itu ingat, dia menolak pemberontakan 26 maupun pemberontakan 48. Jadi selalu beda pendapat dengan Musso. Tan Malaka. Walaupun matinya kan meninggalnya kontroversi kalau Tan Malaka. Sementara Musso yang dibantu dengan Amir Syarifuddin karena kecewa akibat dipecat setelah gagalnya Renville ya, itu kan Amir Syarifuddin. Sementara kalau Musso dia itu cemburu terhadap Soekarno kan. Karena Soekarno teman satu sekolahnya, satu SMP-nya, satu kosannya, satu kamarnya di Cokro Aminoto di Syarikat Islam. Temannya udah jadi presiden, dia balik ke Indonesia dengan membawa PKI, membawa komunisme, ya cemburu dan ya itulah dendam ya gitu. Dan jadi bermain di atas, kita masih sedang sibuk melawan Belanda ya, dia karena dia punya kepentingan untuk merebut Indonesia, akhirnya ya udah aja kita merdeka. Sama dengan Kartosuwiryo ya, yang mendeklarasikan DITI gitu kan. Kekecewaan kalau DITI kan kekecewaan pribadi juga sama Soekarno ya. Jadi ada perang yang cukup besar ya di tahun 48-49 itu.
Jadi 48 kurang lebih kalau PKI itu ya ada beberapa sebab. Nah, di tubuh PKI pun ya tadi ada yang memang radikal, ada yang biasa-biasa aja ya pergerakannya. Dan memang karena doktrin mereka sekali lagi ya mereka itu ideologi yang hebat, yang mengakar, yang sampai ke urat nadi dan aliran darah gitu. Sehingga ketika orang sudah masuk ke komunis ya akan total gitu ya. Beda kalau misalnya kita hanya sebatas alay atau fans yang dibayar misalnya gitu kan, beda ya. Kalau sekarang kan mungkin kita banyak misalnya masa-masa bayaran ya. Kalau di era-era tahun ituan tidak jarang ya disebut masa bayaran ya. Rata-rata orang kalau memilih PKI ya benar-benar PKI-nya. Orang kalau benar-benar milih Masyumi pasti dia yakin akan perjuangan Masyumi-nya. Atau juga yang pendukung Soekarno di PNI juga sama gitu. Ini totaliter gitu ya. Sehingga ya karena doktrinnya adalah anti agama misalnya ya, sama rasa, menghalalkan segala cara ya, mereka tidak melihat orang lain rugi ataupun nyawa itu sangat murah bagi mereka. Sehingga merasa halal darahnya kalau misalnya mereka membantai ulama, membantai masyarakat, membantai rakyat yang tak berdosa. Yang penting tujuan mereka untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas itu tercapai. Dan agama adalah biang keladi dari orang pihak yang paling sulit untuk atau yang paling menghalangi mereka. Itu menurut Marxisme kan seperti itu. Jadi itu kehebatan PKI yang ya seperti itu gitu ya. Jadi mengakar dan sekalipun orangnya telah habis gitu ya, akan tetap hidup ideologinya gitu. Kan nggak ada takut-takutnya coba ya. 48 kan kalau kita lihat oh saya takut nih. Kakak saya, senior saya di tahun 48 telah mati semuanya. Tapi kok kenapa Aidit bisa membawa lagi dalam waktu 2 tahun bisa bangkit lagi paham itu dan bisa menjadikan lebih besar lagi di tahun 55 dalam pemilu. Itu kurang lebih ya, Nurus. Jadi mereka itu bisa pandai membulak-balikan fakta, pandai merubah sejarah, pandai menyusup kekuasaan. Makanya tak heran kalau dulu menyusup ke Soekarno di tahun 60-an ya sampai tahun 65. Karena di tahun 20-an pun di SI mereka menyusup ke SI dan bisa kan itu. Memecah belah SI. Itu ya. Silakan. Terima kasih, Pak. Sisa waktu ya kita sampai maksimalkan lah kalau memang bab 2 kita selesaikan sampai jam 12.00. Masih ada yang mau digali lagi di bab 2? Izin bertanya, Pak. Siapa? Jenengane? Neng Afridianti, kelas C, dari kelas C, absen 17. Oke, apa gimana Neng? Aprid. Gini Pak, saya kan pernah baca artikel yang di mana tanggal 29 September sejumlah ormas menggelar aksi dengan tuntutan menolak peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perpu Ormas. Nah, aksi tersebut dinamakan Aksi 299, merupakan lanjutan dari Aksi 287. Dalam aksi itu ada 2 tuntutan, Pak, tolak Perpu Nomor 2 dan tolak kebangkitan PKI. Nah, izin bertanya, Pak, tanggapan Bapak mengenai Perpu Nomor 2 tentang ormas ini bagaimana ya? Ya, bagi saya begini ya. Korban dari Perpu Ormas yang tadi Anda sebutkan itu sudah ada korbannya, yaitu 2 ormas yang dibubarkan. Pertama adalah HTI di tahun 2017 ya, baru setelah beberapa hari diberlakukan undang-undang itu oleh dulu Menko Polhukam Pak Wiranto, dan terakhir tahun kemarin setelah peristiwa kilometer 50 adalah EPI ya, pimpinan HRS Habib Rizik. Bahkan kan Habib Rizik sampai sekarang kan ya dia menjadi tahanan itu ya, dengan berbagai vonis yang menurut orang ya aneh-aneh ya vonisnya gitu ya. Bahkan para santrinya yang dibantai di kilometer itu kan juga tidak mendapatkan keadilan. Jadi orang-orangnya pendukungnya udah habis, dihabisi, pimpinannya sudah dipenjarakan dan ormasnya dibubarkan ya. Ya itu kan menurut sebagian kalangan ya, terutama yang mengkritisi hal itu karena itu adalah bentuk yang mencederai demokrasi tentang kebebasan menyatakan pendapat dan sebagainya. Ya. Tapi bagi pemerintah ya mungkin dia sekali lagi ya punya cara pandang tersendiri. Ya mungkin yang ditakutkan oleh pemerintahan sekarang adalah bangkitnya paham-paham yang mereka anggap ya radikal. Ya terutama yang di kelompok Islam yang tidak mau tunduk pada pemerintah gitu ya.
Tapi sekali lagi kita bandingkan ya. Kalau dulu misalnya kenapa Orde Lama, Orde Baru membuat TAP MPR dan melarang penyebarluasan ajaran komunis dan membubarkan PKI, itu kan jelas fakta-faktanya ya. Korbannya ada ya. Sementara ya untuk ormas-ormas seperti API dan HTI kita harus fair melihat itu gitu ya. Apakah apa yang pernah mereka lakukan kepada kita sebagai warga negara misalnya? Apakah pernah menyakiti kita? Apakah pernah menyakiti orang tua kita? Apakah pernah misalnya membantai umat manusia? Itu gitu kan di Indonesia. Apakah mereka pernah korupsi seperti halnya sekarang para pejabat yang di DPR yang membuat perpu itu sendiri kan? Yang telah merampok uang triliunan miliaran gitu kan? Bahkan yang terakhir kan ketua DPR yang ditangkap oleh KPK ya hari ini gitu. Jadi itu juga harus fair ya melihat hal itu. Ya bagi saya, kalaupun memang mau membubarkan sebuah ormas, apalagi yang dengan memiliki pendukung yang banyak ya, dengan seperti ya EPI, HTI gitu. Walaupun itu memang dengan saya pun berbeda pendapat, ya. Tapi kan mereka hanya pendapat kalau menurut saya gitu ya. Mereka hanya berpendapat kalau HTI misalnya bagaimana mereka memimpikan ada khilafah, itu kan bahasan-bahasan dialog-dialog mereka sebagai ormas yang memang menginginkan ataupun memiliki romantisme terhadap bagaimana pada masa khilafah. Ya. Bagi mereka yang memiliki itu sebuah pemikiran ya, makanya zaman pemerintahan sebelumnya kan tidak begitu dipermasalahkan. Karena itu hanya perang pendapat. Ya. Termasuk ya EPI juga kan hanya pendapat-pendapat yang mungkin berbeda dengan penguasa, cara pandangnya. Gitu ya. Kalaupun memang itu baru antisipasi kan tidak harus seperti itu. Dibina dialog musyawarah. Kalau kita masih mau bermusyawarah. Tapi sekali lagi itu kan tergantung ya mekanisme pemerintahan sekarang ya. Tanpa kompromi kalau hal-hal yang mungkin menyangkut menurut mereka bahaya. Ya, sekalipun tadi sekali lagi ya. Harusnya kalaupun memang pemerintah ingin seperti itu ya dampak kepada masyarakatnya harus kan semakin kuat ya. Sama ketika dulu kenapa Soeharto bisa membangun negara dengan persatuan yang begitu kuat karena musuh yang diciptakan oleh Soeharto itu tepat yaitu komunisme itu ya. Jadi secara pribadi saya kurang setuju sebenarnya dengan Perpu Ormas yang memang yang menyasar ke maaf aja gitu ya ke kelompok-kelompok yang Islam yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Itu aja kalau menurut saya. Kalau ada kan pada saya pribadi. Itu aja kalau pandangan saya pribadi. Tapi saya yakin bahwa Islam ya apalagi yang Islam yang terang-terangan itu tidak ada urusan-urusan dengan radikalisme, dengan intoleransi gitu kan. Bahkan kalau kita melihat jejak-jejak Habib Rizik dan sebagainya, ya kan mereka itu kan tetanggaan rumahnya dikelilingi oleh gereja, oleh tokoh-tokoh Kristen di sana. Tidak ada masalah sebenarnya ya, urusan bermasyarakatnya gitu. Tapi kan framing media yang mungkin diikuti oleh keinginan penguasa dan akhirnya ya itu kan sekali lagi itu kebijakan negara yang kita pun nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Cuma bisa berpendapat bahwa saya tidak setuju dan mungkin juga banyak yang nggak setuju. Sekalipun yang setuju banyak gitu. Itu ya. Itu kan hal yang wajar karena waktu kita mau merumuskan Pancasila pun mendirikan bangsa kita pun bukan karena persamaan pendapat kan. Saya sering mengatakan karena perbedaan pendapat. Lalu ada kesepakatan. Harusnya kita bisa belajar dari generasi 45 ya. Kan terang-terangan juga mereka ingin Islam. Ingin nasionalis. Kan mereka bersepakat, ada kompromi. Nah, ini pun harusnya seperti itu. Kalau mau ya kita membangun bangsa yang lebih tanpa saling menyakiti gitu ya. Itu jangan sampai ada pihak yang sebenarnya ingin membangun bangsa tapi dianggap bahaya. Ini kan malah menyakiti sebagian rakyat kalau menurut saya seperti itu. Kecuali sekali lagi itu jelas ya korbannya ada misalnya. Kalau kita boleh jujur kan yang korupsi lebih merugikan daripada yang lain gitu ya. Terutama yang baru dituduh. Kalau korupsi kan jelas ya. Hartanya ada misalnya ya, kejahatannya ada, barang buktinya ada dan sebagainya. Tapi kok kenapa nggak ada orang yang berani membubarkan partai politik yang sudah banyak merampok negara? Itu ya. Silakan, masih ada lah Terima kasih, Pak. atau dua orang lagi yang mau digali pertanyaannya. Saya, Pak. Siapa? Rina, yang mana Rina teh? Vina, Pak. Rina kelas? Kelas Oh, Pina silakan Pina. Absen? Nomor 4. Nomor 4 silakan Pina apa? Izin bertanya, Pak. Kan waktu order baru teh
terjadinya aksi tuntutan yang disebut Tritura. Nah, Orde Lama ya? Itu Orde Lama. Tritura. Oh, Orde Lama. Itu terjadinya tuntutan dari masyarakat rakyat untuk pembubaran PKI. Betul. Sebenarnya yang dilakukan Presiden Soekarno pada saat itu memenuhi tuntutan rakyat tersebut apa bagaimana, Pak? Oke, sampai akhir hayatnya ya, bahkan sampai Soekarno jatuh dari kekuasaannya, Soekarno tidak pernah meminta PKI bubar dan menyalahkan PKI ya, sebagaimana tuntutan rakyat. Nah, kita akan melihat dari pribadi Soekarno ya. Pertama, kalau kita lihat Soekarno di masa pergerakan nasional di era kemerdekaan, oke, itu Soekarno sebagai sosok the founding fathers ya, pejuang, bapak bangsa, perumus, penggali Pancasila dan sebagainya, proklamator dan sebagainya. Tapi akan melihat sisi lain dari Soekarno di tahun 60 sampai tahun 66 ya, sampai di era Orde Lama lah yang tadi kita sebut. Memang kalau itu di era di mana kalau boleh kasar mungkin itu saat kita ngagok-goreng Soekarno ya gitu, atau menjelek-jelekan Soekarno. Karena di era tahun 65 atau di era tahun 59 sampai tahun 66, Soekarno tampil bukan lagi sebagai the founding fathers, bukan lagi sebagai bapak bangsa, bukan lagi sebagai proklamator, perumus, penggali Pancasila, tapi sebagai manusia biasa. Sama mungkin seperti kita, seperti orang lain pada umumnya. Manusia itu kalau sudah di dalam suatu martabat, kalau sudah berkuasa, maka akan berkuasa selamanya. Dan dengan segala cara manusia itu akan mempertahankan kekuasaan. Itu hukum alam dalam politik ya. Menurut Plato, Aristoteles, Cicero, semua filsuf mengatakan demikian. Manusia itu zon politikon ya. Serakah, korup dan sebagainya. Harta, tahta, wanita itu barang yang rakus, yang nggak ada puasnya. Itu pun menimpa seorang sang proklamator, yaitu Soekarno. Itu hal yang wajar kalau dari sisi kemanusiaan ya. Mungkin kalau kita lihat, walaupun mungkin poinnya begini, Soekarno oke lah jelek mungkin di era 6 tahun terakhir ya, atau 5-7 tahun terakhir di Orde Lama. Tapi dosa-dosa itu bisa tertutupi oleh sejarah kan betul mencatat Soekarno itu jelek di era itu. Tapi itu bisa kita maafkan, bisa kita lupakan, bisa kita tutupi kebaikan-kebaikan dia di masa sebelumnya. Bayangkan dari usia belasan tahun dia sudah membangun, sudah berpikir bagaimana Indonesia merdeka. Kita mungkin kalau seandainya hadir di tahun itu, usia 16 tahun, usia 14 tahun, udah berpikir belum untuk masyarakat, untuk negara. Mungkin untuk kita pun kita masih belum bisa bertanggung jawab ya untuk diri kita pun. Jadi wajar di era masa tuanya Soekarno ingin diistimewakan oleh bangsa Indonesia. Walaupun nggak sadar Soekarno bahwa ini negara modern akan berhadapan dengan aturan, dengan masyarakat. Tapi sisi kemanusiaan itu tidak akan bisa lepas sekalipun aturan mengikat itu ya. Sehingga kan tanpa aturan hidup Soekarno di era itu. Itu ya. Dan di antara golongan-golongan yang ada di era itu yang paling sami'na wa ata'na atau yang paling mengiyakan kepada Pak Karno adalah hanya PKI. Ingin nambah jabatan, oke bos silahkan. Jadi kan partai utamanya. Ingin nambah istri silahkan. Ya hal-hal itu mungkin PKI lah yang paling mengiyakan. Makanya hati-hati dengan penjilat ya. Kalau sekarang mungkin Anda lihat ada tipe-tipe penjilat yang tidak pernah. Biasanya kalau orang ikhlas membangun negara, kalau dekat dengan kekuasaan bukan hanya mengiyakan ABS asal Bapak senang. Tapi kalau sekiranya penguasa keliru maka ingatkan. Itulah PKI kan tidak pernah mengingatkan. Justru dia mungkin bisa jadi dua alasan kenapa orang tidak mau mengingatkan. Karena memang betul sosok yang dia kaguminya adalah sosok yang sempurna di matanya. Atau yang kedua dia punya kepentingan yang lain. Ini mencet-mencet sendiri. Dan saya yakin PKI kenapa seperti itu? Karena dia punya kepentingan untuk merebut kekuasaan. Dan itu terbukti di tahun 65 ya, di tragedi berdarah itu. Tidak murni ikhlas PKI itu mendukung Soekarno. Tapi sekali lagi, kenapa pertanyaannya? Balik ke pertanyaan, kenapa Soekarno tidak mau menyalahkan PKI? Ada dua alasan menurut saya ya. Dan saya pun mengutip beberapa buku yang saya baca mengenai tragedi itu ya. Pertama, alasan tadi Soekarno itu punya tipe balas budi. Kita lihat pelajari tokoh Soekarno di era 45 ketika di era Jepang.
Kenapa Soekarno harus dipaksa oleh golongan muda untuk proklamasi? Dan Soekarno setia pada Jepang, menunggu janji Jepang. Karena bagi Soekarno ya, Jepang adalah pihak yang paling berjasa atas kaburnya Belanda dari Indonesia. Jadi harus kita hormati Jepang. Itu kan prinsip balas budi seorang Soekarno. Begitu pula pada PKI. Kalau kita mau mendalam lagi, ya. Kenapa Soekarno? Mungkin tahu hatinya, pikirannya bahwa PKI salah. PKI biadab, dalang dari balik semua tragedi yang menimpa dirinya maupun bangsa itu. Tapi kenapa Soekarno tidak mau menyalahkan? Alasan pertama karena Soekarno memiliki balas budi terhadap PKI sebagai pihak yang paling mendukungnya selama dia banyak keinginan di masa tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam buku yang saya baca dalam Tragedi Bung Karno di tahun era-era kejatuhannya, ini buku yang saya foto di belakang saya, di belakang foto saya nih, foto profil saya. Soekarno tidak mau ada pertumpahan darah yang lebih besar. Kalau seandainya, betul itu ya, kalau seandainya Soekarno misalnya mengatakan iya PKI bersalah, maka akan muncul pertumpahan darah yang lebih besar. Karena pendukung Soekarno pun akan sama-sama membantai balas dendam kepada PKI. Ingat ya, saat setelah tragedi itu, sudah dendamnya kepada PKI oleh umat Islam pun dan pendukung Soeharto pun sudah habis kan, dikejar-kejar sampai ke akar-akarnya, diudag-udag, kalau ada baru dengar aja ada orang komunis langsung diudag, langsung dibunuh. Kan dendam, saking berdendamnya. Ya itu pun kalau seandainya Soekarno pun mengatakan demikian dengan Soeharto satu suara, dengan rakyat satu suara ya, akan habis. Dan banyak korban-korban yang tak berdosa berjatuhan. Itu alasan yang sangat luar biasa kalau menurut saya bagi Soekarno ya. Di balik semua kelebihan kekurangannya dan tidak peduli terhadap tuntutan rakyat, tapi dia punya pertimbangan yang lebih besar, yaitu perang saudara tentunya ya. Itu. Dan ketika seorang pemimpin punya prinsip dan dia memilih apa yang dia baik prinsipnya, maka dia lebih baik kehilangan jabatan, kehilangan kekuasaan daripada kehilangan darah. Mungkin Soekarno akan panjang usia kekuasaannya ketika PKI disalahkan oleh Soekarno di era itu. Tapi sekali lagi ya, darah akan banyak berceceran gitu ya. Jadi kadang-kadang orang-orang cerdas itu dibalik semua kontroversinya ya Soekarno misalnya, tapi dia punya pilihan yang tepat seperti pada saat dekret presiden maupun mengatakan PKI tidak bersalah di era itu. Habibie juga kan seorang presiden yang punya rata-rata ya otaknya mungkin ya, kemampuan intelektualnya. Dulu orang nggak kepikiran sampai dibenci oleh masyarakat Indonesia setelah melepas Timor Leste. Karena Habibie ingin fokus memperbaiki ekonomi di saat kita krisis moneter yang parah di tahun 98 ya. Bayangkan seorang Habibie fokus mengurus negara dalam bidang ekonomi, $16.000 Amerika Serikat dalam hitungan 3 bulan bisa turun drastis ke $6.000. Pencapaian terbaik selama reformasi. Walaupun dia hanya memimpin selama 9 bulan. Tapi rakyat marah karena Timor Leste lepas ya, Timur sebagai provinsi. Itulah nggak sabaran orang Indonesia. Kadang-kadang ya itu, orang-orang yang punya kemampuan lebih itu pada saat itu belum dipikirkan oleh kita ya, oleh masyarakat awam pada umumnya. Oke, itu ya teman-teman semua, kurang lebih untuk bahasan bab 2. Minggu depan kita selesaikan semuanya sambil kita bab 3 untuk UTS 3 bab kita selesaikan minggu depan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya.